ini dengan Mbak Aura ya? Iya. Oh iya, duduknya udah nyaman Mbak? Sudah. Sudah ya. Selamat pagi ya Mbak Aura ya. Nah, jadi Mbak Aura tadi pagi-pagi datang ke sini nih jam 11 kita atur jadwal kemarin ya. Mbak Aura menghubungi lewat WhatsApp gitu ya. Nah Mbak Aura, apa kabar nih hari ini? Kabar hari ini sih saya lumayan ya, kalau dibilang sedih enggak, dibilang seneng banget ya enggak, jadi yang biasa-biasa aja. Oh biasa aja. Berarti sebelumnya Mbak Aura kesini ada aktivitas atau gimana? Karena tadi kan kita konseling jam 11 ya Bu ya. Sebelumnya sih saya tadi kuliah dulu. Oh kuliah dulu. Kebetulan pulang cepat, jadi kayak wah pas nih aku juga mau konseling gitu. Jadi langsung berangkat ke sini kan. Takutnya kalau tadi kalau semuanya kuliahnya nggak selesai cepet, saya sih kayaknya bakalan terlambat sih Bu. Untungnya sempat ya Mbak Aura Untungnya ya. pulang cepat dan akhirnya saya bisa kesini lebih cepat, jadi nggak memperlambat waktu. Gak apa-apa Mbak Aura. Alhamdulillah Mbak Aura datang tepat waktu. Ini ruangannya gimana Mbak Aura? Udah nyaman? Suhu AC-nya atau perlu diturunin? Sudah cukup. Sudah cukup ya Mbak Aura ya. Berarti tadi Mbak Aura tadi habis kuliah gitu ya Mbak Aura ya. Kuliah apa Mbak Aura? Tadi karena saya ngambil jurusan kedokteran ya Ibu. Tadi lagi ini sih, lagi anatomi aja sih. Anatomi. Praktek gitu berarti. Kalau kayak gitu bisa ujian terus ya Mbak ya? Apa gimana? Iya, apalagi kan saya udah mau ini kan Bu, mau koas. Oh, koas. Iya. Berarti sibuk ya kegiatannya ya. Berarti Mbak Aura ini kan nanti jadi calon dokter, berarti harus semangat gitu belajarnya ya Mbak Aura ya. Berarti tadi Mbak Aura habis kelas gitu kan, terus datang ke sesi konseling hari ini. Terus nanti mau kemana nih Mbak Aura? Habis ini sih kayaknya mau kuliah lagi ya Bu, karena habis duhur nanti sih kuliah lagi. Kuliah di kampus berarti ya? Apa gimana? Di kampus. Oh di kampus. Oke, berarti menyempatkan hadir gitu ya Mbak Iya. Aura ya. Sebelumnya Mbak Aura nih dapat informasi dari mana? Informasi konseling? Ini sih Bu, saya kan cuma pengen cerita kan, terus saya kayak daripada cerita ke temen takut nanti membebani temen, jadi saya mau cari konseling kan, karena saya itu awalnya bingung Bu, konseling apa psikolog ya, tapi kalau psikolog kayak terlalu ke mental nggak sih Bu, jadi kan karena mungkin permasalahan saya ini nggak sampai merusak mental saya atau gimana, jadi saya kayak konseling dan saya cari nih di kayak media sosial atau di mana gitu, terus ada lagi sih. Oke, jadi akhirnya kita bertemu ya Mbak Aura ya di sesi konseling hari ini gitu. Berarti, kita belum kenalan Mbak Aura ya. Saya sudah tahu nama Mbak Aura, tapi belum tahu ya nama saya. Jadi nama saya Haura juga nih kebetulan. Jadi nanti Mbak Aura boleh panggil saya ibu, kakak, Mbak itu nggak apa-apa gitu. Tadi saya dengar Mbak Aura tahu informasi sesi konseling dari sosmed gitu ya, terus dihubungi dan akhirnya kita bertemu di sini ya Mbak Aura ya. Kemarin kita udah chatting-chatting untuk ngatur jadwal gitu ya, dan akhirnya jam 11 disepakati gitu. Nah, sebelumnya Mbak Aura ini sudah pernah ikut sesi konseling belum? Ini pertama kali sih Bu. Oh, pertama kali. Makanya itu saya juga cari-cari juga kan. Itu. Berarti pertama kali ya Mbak Aura ya. Sebelumnya berarti Mbak Aura sudah tahu sesi konseling apa gimana? Tadi kayaknya udah tahu ya. Iya sih, karena saya cari tahu dulu nih. Saya kan takut nanti bakalan diapa-apain gitu kan Bu. Takutnya nanti kayak kita tes atau gimana yang menurut saya di pikiran saya yang psikologi itu tadi Bu. Jadi saya cari tahu dulu, ternyata cuma ya kalau sepengetahuan saya nih kayak kita tuh sharing gitu aja sih Bu. Iya, betul Mbak Aura. Jadi nanti di sesi konseling ini saya berperan sebagai konselor atau fasilitator. Jadi nanti saya mendorong Mbak Aura gitu untuk menemukan sebenarnya permasalahannya itu seperti apa gitu, dan nantinya saya harap juga Mbak Aura kita bersama-sama di sini Mbak Aura bisa menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang Mbak Aura hadapi itu apa gitu kan. Tetapi yang penting adalah kita memahami dan menyadari permasalahan atau kira-kira yang mengganggu akhir-akhir dari kehidupan Mbak Aura ini apa gitu ya Mbak Aura ya. Apakah dapat dipahami Mbak Aura? Paham ya, oke. Mbak Aura karena pertama kali mengikuti sesi konseling, mungkin saya akan menjelaskan sedikit nih mengenai proses berjalannya sesi konseling nanti. Jadi sesi konseling ini akan dimulai mungkin akan menghabiskan waktu sekitar 35 menit gitu. Apakah Mbak Aura bersedia mengikuti dari awal hingga akhir? Bersedia ya gitu, karena nanti juga kalau bisa cepat selesai atau nanti sedikit waktunya
maju gitu nggak apa-apa ya kan, selama disepakati oleh kedua belah pihak gitu. Lalu juga di dalam konseling ini ibu kan berperan sebagai konselor atau fasilitator, dan Mbak Aura di sini berperan sebagai konseli. Jadi nantinya kita bersama-sama di sini saya akan membantu Mbak Aura untuk memahami dan menyadari permasalahan yang Mbak Aura hadapi gitu. Tentunya juga Ibu akan mendengarkan gitu permasalahan apa yang Mbak Aura hadapi gitu. Lalu di dalam sesi konseling ini Ibu memegang 3 asas ya Mbak Aura. Jadi ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, sama asas keterlibatan. Dimana asas kerahasiaan di sini Mbak Aura jangan khawatir gitu bahwa dalam sesi konseling nanti Ibu kayaknya bakal bocorin atau rahasianya kemana-mana gitu. Tidak perlu dikhawatirkan ya Mbak Aura, karena Ibu di sini sudah memegang asas kerahasiaan. Jadi saya tidak akan membocorkan apapun pembicaraan yang ada di ruang konseling ini keluar konseling selama tidak ada persetujuan dari Mbak Aura sendiri gitu. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi Mbak Aura datang ke sini nih secara sukarela kan ya? Ya sukarela, karena saya cari itu sendiri karena saya butuh. Oke, betul ya Mbak Aura, berarti secara sukarela atas kemauan Mbak Aura sendiri gitu. Dan yang ketiga ini asas keterlibatan atau asas keterbukaan. Jadi Ibu sangat berharap nanti Mbak Aura ini di dalam sesi konseling ini terbuka gitu ya, agar kita sama-sama saling memahami kira-kira permasalahan yang Mbak Aura hadapi ini seperti apa gitu. Jadi saya bisa membantu Mbak Aura gitu ya. Apakah bisa dipahami Mbak Aura? Oke Mbak Aura. Nah sebelumnya juga di dalam sesi konseling nanti Ibu akan mencatat beberapa poin-poin gitu. Apakah diperkenankan Mbak Aura? Boleh. Boleh kan ya? Oke Mbak Aura. Nah Mbak Aura, sebelum kita masuk ke sesi konseling, apa harapan atau tujuan yang Mbak Aura inginkan tercapai dalam sesi konseling ini? Kalau tujuannya sih saya cuma pengen apa ya Bu? Pengen yang pertama ya pastinya saya cuma pengen didengar. Selain itu saya cuma pengen tahu dari sisi yang lain gitu, apakah tindakan saya ini benar atau enggak sih Bu. Terus selain itu mungkin mungkin saya juga bisa dapat kayak penguatan untuk lebih baik gitu loh Bu. Jadi kayak solusinya lah ya istilahnya seperti itu. Berarti Mbak Aura ini pengen didengar tadi ya, terus juga pengen kira-kira apakah perilaku atau perbuatan yang saya lakukan sudah benar atau belum gitu ya Mbak Aura ya, sama lebih ke juga dapat solusinya ya Mbak Aura ya. Semoga nanti bisa kita capai bersama ya dalam sesi konseling ini ya Mbak Aura. Oke, Ibu sudah paham mengenai tujuan sesi konseling Mbak Aura. Apakah Mbak Aura ini sudah siap nih untuk masuk ke dalam sesi konseling? Sudah ya berarti ya. Oke Mbak Aura, kira-kira apa yang membuat Mbak Aura itu datang ke sesi konseling? Apa yang ingin Mbak Aura ceritakan atau bagikan kepada Ibu, boleh diceritakan. Oke, jadi gini Bu, saya kan saya ini bisa dibilang nggak asertif gitu loh Bu. Saya ini nggak bisa ngungkapin atau cerita apa yang saya rasakan gitu, dan itu kayak menjadi beban gitu loh selama ini ke saya tuh. Berarti di sini Mbak Aura ini merasa Mbak Aura tidak asertif gitu ya Mbak Aura ya. Terus juga Mbak Aura ini merasa kesulitan untuk mengungkapkan pendapat gitu ya Mbak Aura ya. Nah Ibu pengen tanya nih, menurut Mbak Aura sendiri asertif itu seperti apa Mbak Aura? Asertif itu bisa mengungkapkan pendapat, perasaan. Kalau aslinya kita nggak mau, kita bilang aja nggak mau. Kalau aslinya kayak lebih terbuka gitu sih. Berarti bisa mengungkapkan dengan jujur gitu ya Mbak Aura ya, asertif menurut Mbak Aura. Oke Mbak Aura. Nah kira-kira Mbak Aura mungkin bisa diceritakan kenapa Mbak Aura itu ragu untuk mengungkapkan pendapat. Lalu apa yang membuat Mbak Aura itu merasa bahwa Mbak Aura tidak asertif? Kenapa Mbak Aura? Karena ini sih Bu, karena saya takut aja, nggak tahu ya takut kenapa. Apa yang saya takutkan ini nggak tahu gitu loh Bu, kayak tiba-tiba saya takut aja, takut mungkin apa yang saya ungkapkan ini menyakiti orang lain, atau mungkin apa yang saya omongin ini ternyata ditangkap buruk oleh orang lain, atau mungkin takut, nggak tahu Bu, ketakutan apa. Saya takut tapi saya nggak tahu gitu loh takutnya apa gitu. Berarti di sini Mbak Aura merasa takut gitu ya, takut pendapatnya itu atau yang dibicarakan itu menyakiti hati orang lain gitu ya Mbak Aura ya. Nah Ibu pengen tahu Mbak Aura, ketika Mbak Aura itu takut gitu ya kan, apakah sebelumnya Mbak Aura ini pernah mendapatkan pengalaman ketika Mbak Aura mengeluarkan pendapat atau mungkin nggak asertif itu, Mbak Aura mendapatkan perilaku seperti apa? Ini sih Bu, karena mungkin dari dulu saya kecil
orang tua saya ini baik, Mm-mm. tapi karena salah satu orang tua saya ini kayak apa ya, mungkin cara didiknya itu kalau beliau ngasih tahu atau beliau memarahi saya kalau saya berbuat salah atau berbuat yang berbuat salah ya Bu, itu apa ya, mungkin cara beliau itu supaya mendidik saya biar saya menghormati yang lebih tua. Jadi saya itu nggak dikasih kesempatan untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan gitu loh Bu. Jadi kalau saya ngomong gitu ya semuanya ngebalas ini, semuanya saya dimarahin, terus saya ngebalas nih, nanti bilang kalau kamu itu dikasih tahu kok ngejawab kayak gitu-gitu, terus nggak boleh, maksudnya intinya kayak apa ya Bu. Jadi dari omongan itu saya berpikir kalau saya jawab perkataan atau marahan dari orang tua saya berpikirnya saya itu kayak gak boleh, dosa, durhaka kayak gitu. Padahal saya itu pengen gitu loh Bu, saya pengen mengklarifikasi kepada orang tua saya apa yang orang tua saya omongin ke saya itu gak benar gitu loh, tapi gak bisa karena tertahan tadi itu Bu, karena kayak dari kecil udah kalau dimarahin itu udah diem, maksudnya diem gitu, nggak boleh ngejawab, nggak boleh ngapa-ngapain gitu, karena ya tadi itu kalau menurut orang tua saya kalau saya ngejawab itu saya ngebantah gitu, dan itu apa ya, menyebabkan saya ini kayak lebih sampai sekarang gitu. Jadi saya kalau ada apa-apa, kalau saya mungkin marah ke orang atau kalau apa ya dimintain mungkin pendapat atau apa, saya itu kayak takut gitu loh Bu. Saya bisa tapi saya takut gitu loh, jadi saya lebih kayak membatasi gitu. Oke, baik Mbak Aura. Tadi saya mendengar ada kalimat dari yang Mbak Aura keluarkan itu, Mbak Aura bisa, saya bisa, tapi saya takut ya Mbak Aura ya. Apa yang terlintas dari takutnya tadi selain yang Mbak Aura katakan di sebelumnya ya, yaitu Mbak Aura takut salah, takut menyakiti gitu. Apa yang terlintas, saya bisa tapi saya takut? Mungkin karena takut dimarahin ya Bu, karena dia terbawa dari kecil itu kalau saya ngomong, kalau saya bales ini dimarahin, karena itu kayaknya terbawa gitu loh sampai besar. Jadi kayak saya takut kayak gimana, takut dijudging gitu loh Bu. Baik Mbak Aura. Tadi juga Mbak Aura itu kan ini ya beberapa kali mengatakan bahwa orang tua Mbak Aura itu bilang kalau misalnya lagi dikasih tahu itu jangan bantah gitu ya, jangan dibales gitu, jangan udah stop deh gitu, diem aja gitu. Nah, apa yang biasanya terlintas gitu di dalam pikiran Mbak Aura? Padahal mungkin niatnya Mbak Aura ini mengklarifikasi atau gimana gitu Mbak Aura? Saya lebih kayak ke pengen aja kayak itu lah aslinya kayak gitu, kayak lebih apa ya, ngungkapin aja kalau itu tuh gak bener gitu loh, karena kan apa ya, mungkin kan pemahamannya orang tua terus pemahaman anak itu kan beda ya Bu. Dan di situ saya kayak pengen ngungkapin dari POV saya sendiri gitu loh. Jadi kan mungkin orang tua ini salah tangkep sama perilaku saya, tapi aslinya yang saya lakuin itu nggak kayak gitu, tapi ya orang tua saya salah tangkep, terus akhirnya saya dikasih tahu atau dimarahin atau sebagainya macamnya, dan itu menurut saya nggak benar. Saya mau ngomong kalau itu nggak seperti itu, akhirnya saya mau ngomong kayak gimana, tapi kan nggak bisa gitu. Terus kalau ini sih kalau semuanya nih orang tua saya melakukan sesuatu, saya balik aja nih, kalau orang tua saya melakukan sesuatu terus saya nggak suka gitu kan, saya ini kalau ngomong itu kayak semuanya ayah saya lah ya, semuanya itu kayak ayah itu ngomong kayak gitu, kok nyakitin apa, saya tuh nggak berani ngomong kayak gitu, karena ya itu mungkin karena apa ya, mungkin karena pemahaman yang salah mengenai membantah kan, takutnya kalau saya bilang kayak gitu kan saya kayak gak berbakti gitu ke orang tua, maksudnya orang tua kayak gitu ya, itu sih Bu. Berarti tadi juga Mbak Aura itu sempet mungkin ada rasa kesal gitu ya sama orang tua, kayak Mbak Aura tuh pengen ngomong bahwa bapak tadi tuh nyakitin saya loh dengan ngomong kayak gitu ya, tapi dari cerita yang saya tangkap Mbak Aura ini lebih memilih diam gitu ya, karena tadi ada keterbatasan bahwa itu bentuk respect gitu ya, bentuk kayak takut dibilang nggak berbakti atau nggak hormat sama orang tua gitu ya Mbak Aura ya. Baik Mbak Aura, nah
apakah ada pengalaman lain yang Mbak Aura pernah rasakan ketika ingin mengungkapkan pendapat gitu di depan teman-teman atau di dalam kehidupan perkuliahan? Kan Mbak Aura tadi kuliah ya Mbak Aura ya gitu. Itu juga tadi sempat ragu gitu ya Mbak Aura ya untuk mengatakan gitu. Apa yang biasanya membuat Mbak Aura ragu untuk mengungkapkan pendapat di kelas gitu? Saya takut salah aja sih, Takut salah takut ya. salah dan takut orang-orang ini nggak paham apa yang saya omongin gitu loh. Karena apa ya, mungkin karena saya dari kecil udah terbiasa kalau saya ada pendapat atau saya punya pemikiran lain, saya hanya memendam, otomatis kan apa ya, kemampuan komunikasi saya yang apa ya, kemampuan komunikasi saya ini beda gitu loh. Jadi saya lebih kayak kalau ungkapin apa yang saya rasakan saya jadi bingung gitu loh Bu. Jadi kan saya kan sekarang lagi berusaha nih Bu, kalau ada apa-apa saya akan ngomong gitu loh. Saya kan ya pokoknya berusaha gitu loh. Tapi saya jadinya jatuhnya itu kayak belibet gitu loh Bu. Jadi kan saya jadi kayak bingung gitu loh. Saya apa sih yang mau saya omongin, padahal saya tuh tahu apa yang saya omongin, tapi gimana sih cara ngungkapinnya gitu loh. Oke, baik Mbak Aura, saya sudah memahami ya Mbak Aura ya. Jadi tadi Mbak Aura itu sempat ada yang saya tangkap itu Mbak Aura takut salah, ya kan yang kedua. Terus juga sebenarnya Mbak Aura itu tahu apa yang mau diomongin, tapi kadang itu bingung ngeungkapinnya, dan dari situ juga akhirnya Mbak Aura itu ngerasa kayak takutnya teman-teman nggak paham apa yang saya omongin gitu. Nah, dari takut nggak paham itu apakah menimbulkan ketakutan-ketakutan lain Mbak Aura? Iya sih pastinya. Kalau sebenarnya saya takut kan mereka nggak paham nih. Terus habis itu kalau ternyata mereka nggak paham beneran, akhirnya kan menimbulkan kepahaman yang lain yang mana nanti mungkin akan berdampak buruk gitu loh Bu, akhirnya itu. Jadi itu yang membuat Mbak Aura itu ragu gitu ya Mbak Aura ya, takut mengeluarkan pendapatnya karena takut tidak dipahami gitu kan. Tapi tadi saya mendengar itu Mbak Aura itu sebenarnya tahu apa yang ingin dikatakan, tapi nggak bisa keluarnya aja. cuman nggak bisa keluarnya aja gitu. Nah sebelumnya, apakah Mbak Aura itu pernah mendapatkan kesempatan gitu? Kalau misalnya ada situasi seperti itu, bagaimana respon teman-teman? Misalnya Mbak Aura mengeluarkan pendapat gitu, sempat dapat situasi seperti itu Mbak Aura? Apa sih Bu, karena pastinya kalau kita di perkuliahan itu kita juga pasti sering bertukar pendapat gitu ya Bu. Apalagi kalau ada tugas nih kan, nanti minta pendapat ini ya nggak ada apa-apa sih Bu, maksudnya ya mereka ternyata nerima aja gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya Bu, tapi sampai sekarang nih yang saya rasakan dampak negatifnya adalah saya ini lebih ke kalau ada apa-apa itu diem aja. Jadi kayak ya mungkin itu buruk sih buat sekitar saya, buat saya sendiri juga pastinya itu buruk, karena kalau ada apa-apa saya tuh silentin gitu loh. Nah itu juga sih makanya saya tadi kesini tuh kayak bertanya kayak apakah dengan diamnya saya ini apakah ada baiknya atau hanya memberi saya dampak negatif gitu. Diam dalam konteks silent treatment gitu ya Mbak Aura ketika mendapatkan permasalahan gitu ya. Karena ya itu tadi saya takut takut kalau saya ngomong tambah nyakitin gitu loh Bu. Oke Mbak Aura. Tadi juga Mbak Aura di sini kan pernah mendapatkan situasi gitu ya. Jadi ketika Mbak Aura menyampaikan pendapat, itu ternyata teman-teman biasa aja gitu ya respon. Berarti Mbak Aura sempat merasakan berhasil gitu atau tidak? Gimana Mbak Aura? Puas nggak ketika bisa menyampaikan pendapat gitu? Puas. Oke Mbak Aura. Terus juga tadi saya sedikit mendengar juga nih tadi Mbak Aura juga kayak kalau misalnya lagi kesel atau gimana Mbak Aura lebih memutuskan untuk silent treatment gitu ya. Mungkin bisa diceritakan juga Mbak Aura, silent treatment seperti apa yang membuat Mbak Aura gitu? Lebih ke ini sih Bu, kalau saya mungkin ada hal yang nggak saya sukai gitu ya, hal yang nggak saya sukai, saya itu lebih memilih untuk diam, dan diam saya itu kayak ya udah bener-bener diam, saya nggak mau tambah. Kalau saya sebenarnya saya lagi diam gitu terus ada yang tanya, saya tuh nggak mau gitu. Kalau saya diam ya udah biarin saya diam dulu, biarin saya mereda dulu, biarin mood saya lebih bagus dulu, baru saya akan kembali seperti biasa dan saya tidak akan menyinggung hal tersebut lagi gitu sih Bu. Berarti dari situ tuh juga mempengaruhi cara Mbak untuk menyampaikan pendapat atau gimana Mbak Aura? Iya, jadi karena saya kan nggak bisa nyamain pendapat saya, terus saya akhirnya diem, terus akhirnya udahlah terpenuhi benar-benar, akhirnya saya lupa, jadi ya udah kembali lagi aja seperti biasanya.
Jadi ini udah menjadi habit Mbak Aura gitu ya Mbak Aura ya. Jadi Mbak Aura merasa bahwa dengan tidak mengeluarkan pendapat gitu ya. Tadi juga Mbak Aura merasa takut atau ragu mengeluarkan pendapat, juga ditambah tadi Mbak Aura menceritakan di rumah kalau dimarahin ya udah diem aja gitu ya Mbak Aura ya. Berarti itu sudah menjadi habitnya Mbak Aura gitu kan. Tapi apa sebenarnya harapan atau keinginan Mbak Aura gitu ke depannya? Saya lebih bisa ini sih Bu, lebih bisa kayak ya meskipun nggak secara langsung dan nggak instan, saya cuma pengen apa ya, bertahap aja gitu. Kalau saya itu bertahap untuk bisa ngungkapin pendapat atau perasaan aja gitu. Berarti sebelumnya sudah pernah dicoba ya Mbak Aura ya? Dicoba sih pernah, tapi dalam lingkup kecil Bu. Jadi kalau apa ya, saya bisa ngomong langsung kalau saya ini ke orang yang deket sama saya gitu loh, kayak temen deket saya atau mungkin dalam lingkup kecil aja, tapi yang deket gitu loh Bu. Karena apa ya, karena saya merasa kalau saya ngomong ke orang yang lebih dekat dengan saya tentang perasaan saya gitu, mereka tahu gitu loh kalau saya ini gak bermaksud kayak gitu, tapi saya cuma pengen ungkapin aja. Jadi saya yakin mereka ini nerima gitu loh Bu. Tapi kalau ke orang tua atau orang lain yang mungkin kita nggak deket gitu, saya jadi agak lebih takut gitu. Oh, baik Mbak Aura. Kalau boleh tahu Mbak Aura ini anak keberapa Mbak Aura? Saya anak pertama. Oh, anak ya, pertama. saya punya adik cowok. Oke, bagaimana sudut pandang Mbak Aura sebagai anak pertama nih? Apalagi tadi kan Mbak Aura ngerasa orang tua bilang jangan suka ngebales gitu ya, jangan kalau misalnya dimarahin tuh diem aja gitu. Sudut pandang Mbak Aura sebagai anak pertama itu seperti apa? Apakah Mbak Aura menerima emang harus begitu atau bagaimana? Kalau kan karena saya punya adik ya, terus saya anak pertama juga, saya merasa kalau jadi kakak itu nggak boleh kayak apa-apa ngeluh, nggak boleh apa-apa kayak cerita, nggak boleh apa-apa kayak ngungkapin gitu sih Bu. Jadi kayak lebih kayak ke ya itu, makanya saya kan jadi kayak mungkin ada pengaruhnya gitu loh. Jadi karena saya kakak, jadi saya harus kuat gitu. Baik Mbak Aura. Sering kali nggak Mbak Aura merasa ketika ada konflik mungkin sama adik gitu, Mbak Aura pernah tidak diberi kesempatan atau gimana Mbak Aura? Kalau sama adik sih karena saya yang lebih galak ya Bu. Jadi saya ngomong aja sih Bu, tapi yang masih saya tahan gitu loh, ngomong yang apa ya, seenggaknya dia tahu saya marah gitu. Tapi kalau untuk sampai ngungkapin kayak saya bener-bener meledak-meledak gitu kalau saya marah ke adik saya, enggak sih Bu. Soalnya ya kan itu sih karena saya pikir saya anak pertama, saya harus bisa mungkin itu semua sendiri. Baik Mbak Aura, nggak apa-apa Mbak Aura. Itu biasa memang habit anak pertama ya Mbak Aura ya. Justru anak pertama itu anak yang kuat Mbak Aura. Itu yang perlu saya garis bawahi kepada semua anak pertama gitu, termasuk kali ini mendapatkan konseling Mbak Aura gitu ya. Sebagai anak pertama, kita memang mungkin secara tidak langsung dituntut untuk kuat gitu kan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa terus-terusan kuat ataupun memendam semuanya sendiri ya Mbak Aura ya. Di sini Ibu pengen memberikan advice gitu ya. Tadi kan Mbak Aura itu sempat mengatakan bahwa sebenarnya saya sudah nyoba Bu gitu kan. Terus juga harapan Mbak Aura itu bilang tadi udah nyoba gitu. Saya sih pengennya bisa ngeluarin pendapat walaupun sedikit-sedikit gitu ya. Itu betul Mbak Aura. Jadi tadi kan Mbak Aura berpendapat bahwa saya tuh mengeluarkan pendapat tuh ragu Bu, karena ya saya takut orang itu takut pendapat saya itu salah atau pendapat saya itu ada yang lebih baik gitu, atau ya pendapat saya kayak mungkin mereka nggak pahami, nanti kalau mereka nggak paham jadinya makin nggak paham makin blunder ya Bu ya. Jadi begitu ya Mbak Aura ya. Tapi justru Mbak Aura, orang yang berani mencoba itu justru itulah orang yang baik gitu. Kenapa? Karena kesalahan itu bukan berarti bodoh, bukan berarti paling jelek, itu tidak Mbak Aura. Tapi kesalahan itulah sebagai proses kita untuk bisa melihat mana yang baik, mana yang bisa diperbaiki gitu Mbak Aura. Jadi ketika sesuai dengan harapan Mbak Aura tadi, Mbak Aura bilang, saya sih sudah coba ya Bu, tapi masih sedikit-sedikit, gak apa-apa Mbak Aura. Itu sebuah prosesnya gitu. Jadi kalau masih ada keraguan atau apa gitu, bukan berarti itu bisa diteruskan, tapi itu adalah sebuah prosesnya. Bagaimana tadi Mbak Aura mengatakan bahwa iya Bu, saya tuh udah nyoba prosesnya di lingkup kecil tuh saya bisa Bu, karena kan orang-orang itu kan memahami saya dan lain-lain sebagainya. Tapi dari lingkup kecil itulah nanti Mbak Aura bisa beradaptasi ke depannya gitu, bahwa saya tuh bisa kok mengeluarkan pendapat. Berarti kan tergantung orang-orangnya juga ya Mbak Aura ya, dan Mbak Aura di sini bisa melihat orang-orangnya gitu ya Mbak Aura ya. Oke Mbak Aura. Nah,
ketika Mbak Aura nih berpikir gitu bahwa pendapat Mbak Aura itu tidak penting atau apa tadi takut salah gitu ya, apakah Mbak Aura itu merasa bahwa ada orang yang lebih baik, ada orang yang lebih kayaknya bagusan dia gitu yang ngeluarin pendapat daripada saya? Ada sih Bu pastinya, dan itu saya ambil dari sisi positifnya aja sih. Saya melihat dia, saya belajar dari dia, dan saya punya pelajari sendiri. Jadi kayak pastinya ada sih. Oh ada ya, tapi yang saya tahu di sini Mbak Aura juga ngambil sisi positifnya gitu kan. Tapi sering kali nggak Mbak Aura merasa bahwa pendapat yang dia katakan itu kayak pendapat yang aku mau omongin atau gimana? Benar Bu. Jadi kayak saya ini kalau ada apa-apa nih, sebenarnya ada sesuatu lah ya. Terus saya ini nggak bisa menentukan kayak pendapat saya gitu. Tapi ternyata ada orang lain nih yang ngomong, dan di situ saya jadi kayak kan pendapat takut, misal dia nggak ngomong ternyata pendapat dia ini bener loh gitu loh. Jadi kayak ternyata pendapat dia yang pendapat aku yang diomongin dia, kan emang dia nggak tahu kan pendapat saya yang saya benar. Jadi kayak iya aslinya bener, tapi kok nggak ngomong sih, dan itu kayak jadi nyesel gitu loh. Oh jadi nyesel ya Mbak Aura ya, tapi nyeselnya langsung kayak pengen harusnya aku tadi jawab gitu, atau gimana Mbak Aura? Iya sih kayak ya tadi harusnya jawab, tapi ya kayak ya udah gitu aja, ya berlalu. Berarti sudut pandang mengenai jawaban orang lebih penting atau lebih benar dan jawaban Mbak Aura itu takut tidak dipahami itu belum tentu benar ya Mbak Aura ya? Apakah bisa disepakati itu Mbak Aura? Dari sini sih saya kayak berpikir kayak gitu. Iya ya Mbak Aura ya. Tadi kan Mbak Aura sering gitu ketika mendapatkan pendapat orang, itu pendapatku gitu kan. Berarti tanpa disadari hanya permasalahan waktunya gitu ya Mbak Aura. Kalau lebih cepet kayaknya bisa Mbak Aura itu yang duluan. Jadi kan Mbak Aura bisa mendapatkan kesempatan itu gitu kan. Nah Mbak Aura jika bisa mengingat pengalaman-pengalaman, mungkin pengalaman yang tadi Mbak Aura berbicara di mana, di lingkup kecil gitu, mengeluarkan pendapat gitu kan, tadi diterima gitu kan. Nah perasaannya Mbak Aura sendiri bagaimana? Puas atau gimana Mbak Aura? Karena mungkin itu bukan sesuatu yang menurut saya besar banget, jadi saya iya lega, akhirnya kayak ternyata nggak seburuk itu loh, jadi cuma gitu aja sih Bu. Tapi kayak ada lega gitu. Lega. Atau ada yang lain Mbak Aura? Pernah nggak Mbak Aura ngerasa kayak pendapat saya ternyata berharga banget ya, atau gimana Mbak Aura? Gak ada sih Bu, karena saya menurut saya gak ada hal yang besar yang yang menuntut untuk saya mengasihkan pendapat sih Bu. Sejauh ini sih masih belum ada gitu. Jadi kayak ya ada pendapat saya diterima, tapi saya nggak merasa kayak saya ini kayak sebuah gitu loh. Oke, Mbak Aura nggak apa-apa ya Mbak Aura, itu nanti berproses ya. Tapi justru dengan Mbak Aura berpendapat di sini, sharing tentang permasalahannya tanpa disadari, itu bagian dari proses loh Mbak Aura. Mbak Aura kan bisa komunikasi nih, bisa berpendapat, mengeluarkan apa yang selama ini dipendam gitu kan. Tadi Mbak Aura bilang kayak di rumah tuh saya gini gitu kan. Terus juga tadi Mbak Aura sempat pengen gitu kalau bisa ngomong kayak dibalik gitu kan, tapi karena tadi bentuk respect dan lain sebagainya, dan Mbak Aura memutuskan untuk bercerita kepada teman-teman dekat, terus juga kepada saya di konseling hari ini, itu bentuk proses gitu Mbak Aura. Jadi walaupun mungkin menurut Mbak Aura belum terlaksana, tapi justru sudah terlaksana loh Mbak Aura di sini. Tuh Mbak Aura. Nah Mbak Aura, sekarang mungkin saya pengen Mbak Aura ini membayangkan gitu ya, membayangkan Mbak Aura tutup mata sejenak ya kan, Mbak Aura tutup mata, tarik nafas gitu, coba ingat momen-momen dimana Mbak Aura itu merasa takut gitu atau tidak percaya diri ketika ingin mengeluarkan pendapat atau ragu tadi ya Mbak Aura ya. Coba diingat, ditutup matanya Mbak Aura ya, diingat-ingat momen itu, ambil waktu, tarik nafas gitu. Ketika Mbak Aura mengingat momen ragu mengeluarkan pendapat, sebenarnya sudah ada yang ingin diomongin, bagaimana perasaan Mbak Aura? Cuma sih Bu, bingung. Terus habis itu ya gelisah aja sih karena nggak bisa ngungkapin. Berarti merasa dikejar-kejar waktu, apakah begitu Mbak Aura? Oke. Sekarang Mbak Aura coba kita pilih ke tombol positif nih. Mbak Aura, ketika Mbak Aura berhasil percaya diri, berhasil mengungkapkan pendapat di depan dosen, di depan teman-teman, dan Mbak Aura berhasil mengangkat tangannya duluan, bagaimana perasaan Mbak Aura? Lega, terus itu sih lega, puas. Oke Mbak Aura boleh dibuka matanya. Nah Mbak Aura, bagaimana perasaannya? Mana yang lebih kira-kira lebih
enak nih, itu lebih suka yang Mbak Aura rasakan itu yang mana? Yang kedua sih Bu, Yang kedua. ya, yang ngungkapin pendapat itu. Lebih puas gitu ya tadi perasaannya, iya. senang, lega gitu, nggak terburu-buru, dan nggak bikin kepikiran gitu ya Mbak Aura ya. Oke Mbak Aura. Nah Mbak Aura sendiri ini pernah dapat kesempatan nggak sih kayak misalnya diminta dosen, ayo Mbak Aura, gitu. Bagaimana Mbak Aura? Pernah? Ditunjuk Kalau dosen? diminta secara personal sih enggak ya Bu, tapi kan kalau pastinya kan dosen kan kayak, ayo menurut kalian nih apa gitu kan, otomatis memberi kesempatan ke saya juga kan, tapi meskipun nggak secara kayak ayo Aura gitu kan, kan. Jadi ada sih itu sih. Ada. Kalau bergilir gitu pernah Mbak Aura mungkin di mata kuliah apa gitu? Bergilir pernah. Nah, gimana itu Mbak Aura? Di situ Memberikan pendapatnya. ya lumayan sih, lumayan bisa sih, tapi ya meskipun ada agak bingung dikit, ya bingung kayak gimana sih ngomongnya padahal di otak ini udah ada gitu loh. Itu ya cukup bingung aja ngomong. Tapi berhasil berarti? Berhasil. Berhasil karena apa tuh Mbak Aura? Nanya teman atau mungkin ngecek informasi dulu? Karena ini sih, karena saya ngedengerin teman saya gimana sih mereka itu ngomongnya kayak gitu, terus saya ikutin deh, terus ikutin, terus akhirnya saya bisa mengolah terusnya keluar. Berarti Mbak Aura bisa mengolah ya? Berarti Iya. Mbak Aura di sini perlu contoh sedikit, baru habis itu tinggal ngolah pakai versinya Mbak Aura gitu ya. Berarti sebenarnya kalau dilihat Mbak Aura ini bisa loh ya nggak sih? Tapi masih takut aja. Masih takut aja ya Mbak Aura, yang nggak apa berprogres ya. Tapi berarti Mbak Aura ini perlu meningkatkan misalnya gimana cara ngomongnya. Oh sebentar aku ingat cara ngomongnya gini. Terus Mbak Aura juga tadi kan ngeliat teman dulu ya, tapi akhirnya bisa. Itu yang perlu saya apresiasi dari Mbak Aura. Nah Mbak Aura, kita itu tidak perlu sempurna ya Mbak Aura ya, tidak perlu takut gitu, karena dengan mencoba gitu, walaupun tadi konsepnya dadakan ya Mbak Aura, digilir gitu kan, tapi kan Mbak Aura bisa gitu kan. Jadi kita tidak perlu menuntut kita harus sempurna, kita harus benar dalam mengeluarkan pendapat. Seperti Mbak Aura mengeluarkan pendapat kan belum tentu yang Mbak Aura katakan tadi benar atau tidak, tapi ternyata diterima oleh dosen, diterima oleh teman-teman. Jadi yang diperlukan adalah keberanian untuk mencoba, dan Mbak Aura sudah punya itu gitu kan, walaupun berprogres ya Mbak Aura ya. Oke Mbak Aura. Nah selanjutnya Mbak Aura, ketika dosen atau teman meminta Mbak untuk presentasi, apa yang Mbak Aura persiapkan nantinya? Kalau presentasi sih pasti materinya sih Bu, itu biar terus saya lebih ke apa ya, karena saya ini akan paham kalau saya catat, jadi saya catat, dan yang saya catat ini lebih ke kalimat apa yang saya ucapkan sih Bu, tapi nggak secara lengkap gitu ya, tapi nanti apa gitu. Pakai bahasa Mbak Aura sendiri berarti ya. Oke Mbak Aura, itu nanti bisa dijadikan tugas ya. Saya sudah paham bahwa sebenarnya di sini tuh Mbak Aura itu lebih suka menjelaskan tuh pakai bahasa Mbak Aura gitu. Cuma yang dikhawatirkan di sini dan teman-teman nggak paham tadi kan. Tapi justru itu karakter loh Mbak Aura, keunikan Mbak Aura. Bagaimana cara Mbak menjelaskan di presentasi? Sejauh ini teman-teman gimana Mbak Aura kalau ngejelasin presentasi yang Mbak Aura jelaskan, paham atau gimana? Atau aktif mereka bertanya? Kalau itu sih saya maksudnya nggak terlalu ngelihatnya gimana gitu sih Bu, tapi kalau saya rasa mereka terlihat kebingungan saya akan ngulang gitu. Oke, Itu sih. Tapi kalau untuk mereka tahu nggak ya gitu, saya nggak tahu sih Bu, saya nggak terlalu memperhatikan itu. Jadi kalau emang mereka nggak tahu, mereka pasti tanya sih gitu. Berarti dengan mereka bertanya justru itu mendengarkan Mbak Aura. Jadi yang Mbak Aura katakan gitu, yang Mbak Aura jelaskan, dari sini pun saya sudah tahu bahwa Mbak Aura itu memang punya karakter dalam berkomunikasi dengan bahasa Mbak Aura sendiri. Itulah yang menjadi nilai plus dari Mbak Aura gitu. Nah nanti itu bisa jadi tugas ya Mbak, homework kita untuk konseling lanjutannya, bahwa nanti Mbak Aura itu caranya catat dulu. Kalau ngomong itu pakai bahasa Mbak Aura, tapi bagaimana caranya bisa dipahami. Berarti kan tadi Mbak Aura sudah punya caranya gitu kan. Iya, itu nanti bisa kita update di konseling lanjutan. Oke Mbak Aura, sekarang saya pengen tanya, apa yang bisa Mbak lakukan nanti di kehidupan selanjutnya gitu untuk menghadapi supaya Mbak Aura itu bisa berpendapat gitu? Yang akan saya lakukan gitu ya. Itu sih saya akan mencoba kayak lebih ngomong, mungkin akan saya coba di keluarga saya. Karena kan itu kan mungkin yang
menurut saya itu yang paling penting gitu kan. Jadi akan saya coba sedikit demi sedikit. Karena kalau ke temen atau ke kelas tadi kan saya udah kayak ada mungkin ada kayak saya agak bisa nih udah, tapi kalau di keluarga ini belum, jadi akan saya mungkin coba dulu gitu. Oh, di keluarga sendiri tuh lebih ke serius atau lebih ke fun-fun gitu Mbak Aura biasanya? Kalau keluarga saya komunikasinya? Iya, keluarga saya kocak semua gitu. Oh, kocak. Iya, ya, maksudnya nggak setegang itu gitu loh. Tapi kalau dimarahin, tapi kalau urusan permasalahan ada masalah gitu, maksudnya tegang gitu. Jadi saya ini beda banget gitu loh sama adik saya. Adik saya ini dia benar-benar bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu. Dia bisa mengungkapkan kalau dia ini sayang, kalau dia ini apa, kalau dia ini apa. Adik saya bisa, tapi saya nggak bisa. Itu ya mungkin karena ya ini saya sih. Iya, oke Mbak Aura, nggak apa-apa Mbak Aura. Tapi yang justru bisa nanti Mbak Aura coba itu dengan cara fun gitu. Misal kayak kemarin dimarahin itu, nanti besok-besok misal lagi situasi lagi tenang-tenang gitu, kita bikin jokes-jokes sedikit kayak kemarin apa saya dimarahin sakit tahu gitu. Itu bisa tuh Mbak Aura dicoba kan supaya nggak terlalu dipendam. Jadi kita keluarkannya dengan cara yang sekiranya safe buat keluarga gitu. Oke Mbak Aura. Nah, insight nih, saya pengen tahu insight atau pemahaman Mbak Aura selama sesi konseling ini gitu. Apa yang paling berkesan atau yang membuat Mbak sadar tentang diri Mbak itu bagaimana sekarang? Itu sih Bu, yang paling saya dapat dari konseling tadi, ini sih yang barusan Ibu bilang kalau apa yang kita ungkapkan itu bisa lewat hal lucu loh gitu. Nah itu baru sih menurut saya, itu benar baru. Jadi kayak oke, akan aku coba gitu. Itu sih yang saya dapat. Dan juga tadi juga Ibu kan udah kayak jelasin kalau itu kalau saya ini aslinya udah coba nih gitu, tapi saya udah nemu cara baru lagi dari Ibu yang tadi bisa lewat hal-hal yang mungkin nggak terlalu serius tadi itu. Justru nilai plusnya menurut saya adalah komunikasi Mbak Aura yang unik gitu. Jadi komunikasi Mbak Aura mungkin Mbak Aura khawatir teman-teman nggak paham, tapi justru itulah karakter Mbak Aura gitu. Tapi nggak perlu, kan dalam komunikasi itu yang membuat kita nggak paham apa sih? Perbedaan bahasa. Itu aja paling Mbak Aura. Jadi Mbak Aura nggak perlu khawatir kecuali kita memang berbeda bahasa ya Mbak Aura ya. Itu sih Mbak Aura. Berarti tadi pengalamannya apakah gimana Mbak Aura? Lega, senang atau gimana? Lega dan senang sih Bu. Senang karena saya dapet cara baru, dapet insight baru. Terus leganya karena apa ya? Lega karena ternyata Ibu paham loh omongan saya. Iya, alhamdulillah ya Mbak Aura ya. Nah, Mbak Aura, mengingat sesi konseling kita ini sudah mau berakhir, apakah masih ada yang ingin Mbak Aura bagikan sebelum Ibu memberikan kesimpulan atau feedback nih untuk Mbak Aura dan konseling lanjutan kita? Belum ada sih Bu. Berarti udah cukup puas gitu ya, cukup lega juga ya Mbak Aura. Berarti sudah tidak ada yang ingin dibagikan lagi? Belum, dan kalau saat ini tidak ada. Oke Mbak Aura, berarti Ibu senang mendengar tadi Mbak Aura tuh merasa lega dan merasa senang. Tadi juga Mbak Aura ini merasa mendapatkan hal baru ya, bisa dicoba tadi kayaknya ngejokes gitu bisa gitu ya Mbak Aura. Terus juga Mbak Aura merasa bahwa komunikasi yang saya lakukan ini ternyata dipahami ya gitu. Berarti tanpa disadari bahwa emang komunikasi Mbak Aura itu seharusnya bisa dipahami, karena yang membuat tidak paham itu hanya satu, perbedaan bahasa Mbak Aura gitu. Nah, Ibu senang Mbak Aura tuh datang ke sini tadi mau menceritakannya secara terbuka, dan rasa takut yang Mbak Aura itu hadapi mungkin berasal dari kekhawatiran perspektif orang. Tapi kan kita tidak bisa mengatur perspektif orang. Yang bisa mengatur perspektif itu adalah diri kita sendiri. Justru itulah poin yang harus ditekankan di dalam diri Mbak Aura, di dalam diri saya, bahwa apa yang bisa kita lakukan itu adalah yang terbaik gitu ya Mbak Aura ya. Dan Ibu sangat mengapresiasi Mbak Aura ini sudah terbuka dalam sesi konseling, juga Mbak Aura ini aktif gitu ya untuk menemukan solusi dan cara-caranya, dan Mbak Aura pun menyadari permasalahan apa yang dihadapi gitu. Nah, terus juga nantinya Mbak Aura ini akan melakukan tugas homework tadi ya yang saya berikan, yaitu bertindak nanti seakan-akan kalau bisa komunikasinya itu gimana sih supaya bisa dipahami gitu. Padahal sebenarnya udah dipahami, cuman ada kekhawatiran-kekhawatiran saja ya Mbak Aura, yaitu nanti menjadi pembelajaran selanjutnya di rumah, di tugas selanjutnya di luar sesi konseling, yaitu melatih bagaimana komunikasi itu bisa tidak berlibat gitu ya, atau bisa dipahami gitu ya Mbak Aura. Oke Mbak Aura. Nah, sebelum kita tutup sesi konseling hari ini, apakah masih ada yang ingin disampaikan Mbak Aura? Enggak, udah.
Gak ada ya Mbak Aura ya. Oke Mbak Aura, alhamdulillah sesi konseling bisa kita akhiri. Nanti Mbak Aura ketika membutuhkan sesi konseling lanjutan dan juga update mengenai tindakan tindak lanjut dan juga PR homework tadi, kita akan bertemu sesuai jadwal yang disepakati nantinya ya. Kita berhubungan di chat kemarin aja yang Mbak Aura menghubungi saya di WhatsApp itu. Nanti kita akan mengatur jadwalnya boleh di hari ini, di jam yang sama gitu ya Mbak Aura. Oke, terima kasih Mbak Aura, Ya, Ibu terima kasih senang juga. ya. Boleh Ibu antar ya. Ya. Oke, makasih.